Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, kita sering mendengarkan ucapan Mbah Megawati pada saat beliau berpidato, baik di depan kader-kader partai PDIP maupun di depan masyarakat secara umum. Beliau sering membanggakan ayahnya, yaitu Bung Karno, sang proklamator. Beliau sering mengatakan, saya ini anak siapa? Dengan bangga, karena ucapan seperti ini bukan pertanyaan, tapi sebuah kebanggaan supaya terlihat bahwa saya ini adalah putri Bung Karno yang hebat. Dan seolah-olah beliau itu menjadikan Bung Karno adalah sosok yang paling utama yang berperan dalam kemajuan dan berdirinya Republik Indonesia. Padahal teman-teman, jika kita lihat fakta yang sebenarnya, Mbah Megawati justru tidak menghargai atau tidak menghormati ayahnya sendiri, yang mana Bung Karno itu selalu berpegang teguh pada filosofi Jawa, yaitu mikul dhuwur mendem jeru. Mikul dhuwur berarti mengangkat harkat martabat orang tua, kelebihannya itu diangkat, dan kemudian mendem jeru, semua kelemahan, aib ditutupi. Nah, dengan membanggakan Bung Karno di depan umum secara berlebihan, ini justru tidak mengangkat harkat martabat Bung Karno, melainkan justru akan membuka aib Bung Karno, akan membuka kelemahan Bung Karno, karena bagaimanapun juga Bung Karno manusia biasa yang memiliki salah dan khilaf. Sehingga pada saat diagung-agungkan secara berlebihan, dielu-elukan secara berlebihan, ini justru akan membuka aib itu sendiri. Dan ini yang dilakukan oleh Mbah Megawati. Mbah Megawati menganggap bangsa Indonesia ini dimulai dari Bung Karno. Dan kemudian pada saat beliau memimpin partainya, yaitu PDIP, seolah-olah itu adalah partai pribadi. Padahal partai itu sudah diatur secara konstitusional oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sehingga partai itu tidak bisa diklaim milik pribadi. Pengelolaannya seolah-olah itu adalah rumah pribadi tanpa menghargai kader-kader lain yang ada di dalamnya. Nah, ini kita sampaikan kelemahan Mbah Megawati ini supaya untuk bahan evaluasi, baik untuk Mbah Megawati sendiri maupun partai PDIP secara umum. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan Bung Karno yang selalu dijadikan senjata oleh Mbah Megawati, dan ini merupakan kesalahan besar bagi Mbah Megawati yang menjadikan Bung Karno dekengan pusat. Beliau berlindung kepada kebesaran ayahnya, yaitu Bung Karno. Dan itu akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam perjalanan demokrasi yang kita junjung tinggi di negara kita ini. Saya akan memaparkan beberapa kelemahan Bung Karno dan fakta bahwa Bung Karno bukanlah satu-satunya orang yang berjasa dalam mendirikan dan mempertahankan Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa Bung Karno baru mendapatkan gelar pahlawan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Sebelumnya, beliau belum mendapatkan gelar pahlawan, padahal beliau sang proklamator yang memproklamirkan kemerdekaan kita. Namun kenapa sulit untuk mendapatkan gelar pahlawan? Dan baru akhir-akhir mendapatkan gelar pahlawan, kemudian dikuatkan oleh Presiden Jokowi bahwa jasa-jasa Bung Karno lebih besar dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan. Artinya, ini semua bukan tidak beralasan mengapa Bung Karno itu sulit untuk mendapatkan gelar pahlawan. Setidaknya ada 8 kesalahan Bung Karno yang menghambat beliau untuk mendapatkan gelar pahlawan. Yang pertama, perlu diketahui bahwa Bung Karno di era penjajahan adalah salah satu orang yang menikmati kebijakan para penjajah itu. Misalkan dimulai dari
Belanda. Beliau bisa sekolah sampai mendapatkan gelar insinyur. Padahal di waktu itu tidak ada satupun orang yang bisa sekolah dan hanya orang-orang pilihan yang bisa mendapatkan pendidikan dari Belanda. Nah, salah satunya adalah Bung Karno. Pada saat Belanda tumbang oleh Jepang, beliau juga mendapatkan posisi yang prestis, posisi yang strategis, yang mana pertama, Bung Karno adalah salah satu pegawai Jepang yang mengawasi tenaga romusa, yaitu tenaga paksa yang tidak dibayar oleh Jepang, yang direkrut dari masyarakat setempat dan secara paksa. Oleh karena itu, banyak korban yang meninggal dunia pada saat menjalankan romusa ini atau kerja paksa ini. Dan Bung Karno adalah salah satu mandor atau pengawas dari sekian banyak pekerja romusa itu. Artinya, Bung Karno di sini justru menikmati jabatan dari Jepang. Padahal rakyatnya sendiri, masyarakat Indonesia, dikerja paksakan. Yang paling banyak yaitu membuat bendungan di pesisir pantai yang pada saat itu banyak menelan korban karena terkena penyakit malaria. Nah, ini salah satu kesalahan Bung Karno. Artinya bukan murni Bung Karno itu menentang penjajah, namun beliau itu justru menikmati penjajahan itu. Kemudian kesalahan yang kedua, pada tahun 1942 sampai 1949, beliau menyetujui dan mendelegasikan Bung Hatta untuk menerima persetujuan dengan Belanda. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah mengambil alih hutang perang Belanda. Nah, tentunya ini sangat merugikan bangsa Indonesia dan pada saat itu ditentang oleh masyarakat. Namun tetap kalah karena masyarakat kecil suaranya tidak berpengaruh. Dan ini merupakan salah satu kesalahan Bung Karno. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang dilakukan oleh Bung Karno yaitu membubarkan Dewan Konstituante pada tahun 1959 setelah pemilu yang dilakukan pada tahun 1958. Nah, tentunya pembubaran Dewan Konstituante ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang kita junjung tinggi. Karena beliau mengeluarkan dekrit untuk pembubaran itu, lalu menunjuk orang-orang kepercayaan Bung Karno untuk menempati posisi itu. Namun lembaganya sudah dibubarkan oleh Bung Karno. Ini adalah kesalahan Bung Karno yang ketiga. Kemudian yang keempat, kesalahan yang dilakukan oleh Bung Karno yaitu memberikan angin segar terhadap PKI. Walaupun PKI nyata-nyata melakukan kejahatan pada tahun 1948 di bawah pimpinan Pak Musso. Namun seolah-olah Bung Karno malah melindunginya. Bahkan PKI bisa berkembang kembali, bisa bangkit kembali, hingga mengikuti pemilu pada tahun 1958 dengan peringkat nomor 4, teman-teman. Ini sangat ironis, karena pemilu 1958 ini ada 4 peringkat besar. Yang pertama yaitu PNI yang dipimpin oleh Bung Karno sendiri, kemudian yang kedua ada Partai Masyumi, yang ketiga ada Partai NU, pada saat itu masih menjadi partai politik, dan yang keempat adalah PKI. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Jika PKI ini bisa memenangkan atau memiliki suara besar di parlemen, maka akan membahayakan keberlangsungan Pancasila dan demokrasi kita, teman-teman. Namun anehnya, Bung Karno justru melindungi PKI ini. Hingga PKI kembali melakukan kesalahan yaitu pada tahun 1965 dengan membunuh 7 jenderal. Kemudian kesalahan yang kelima yang dilakukan oleh Bung Karno, pada tahun 1955, beliau menolak pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang mana pada saat itu Bung Karno takut kalah, karena partai PNI milik Bung Karno tidak sampai 30% suara. Angkanya sangat tidak signifikan. Nah, dari sinilah sikap otoriter Bung Karno sangat nampak dan sangat menonjol, teman-teman. Beliau mendirikan sistem demokrasi terpimpin yang tiada lain dan tiada bukan sebenarnya hanyalah kata lain daripada diktator atau otoriter.
Demokrasi terpimpin itu dipimpin oleh satu orang dan dari kebijakan satu orang. Nah, ini kan seperti monarki, tapi faktanya ini dilakukan oleh Bung Karno. Ini salah satu kesalahan Bung Karno yang pernah dilakukan. Kemudian kesalahan Bung Karno yang keenam, yaitu pada saat Bung Karno sakit hati karena tidak diberi pasukan elit di kesatuannya dan dianggap sering menentang Bung Karno, beliau tega memerintahkan Letkol Untung untuk memberi pelajaran kepada perwira-perwira Angkatan Darat yang dianggap tidak loyal. Dan dari sinilah mengapa tentara itu, khususnya Angkatan Darat, sangat benci dengan Bung Karno, karena Bung Karno memang sejak awal selalu oposisi, selalu tidak cocok, tidak sejalan dengan Angkatan Darat. Dan nantinya Angkatan Darat inilah yang akan menumbangkan Bung Karno, juga karena kesalahan beliau sendiri. Kemudian kesalahan yang ketujuh yang dilakukan oleh Bung Karno yaitu tidak pernah menghormati atau menghargai 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban kekejaman PKI yang dikubur di lubang buaya pada tahun 1965. Beliau menganggap tragedi ini atau tragedi pembunuhan ini hanyalah masalah sepele, hanyalah masalah kecil, bukan masalah besar. Dan hal ini yang mengantarkan beliau di ambang kehancuran politiknya. Beliau dinonaktifkan sebagai presiden, lalu digantikan oleh pejabat presiden, yaitu Jenderal Soeharto, yang pada saat itu memegang Supersemar atau surat perintah 11 Maret dari Bung Karno. Dengan kekuatan itu, Pak Harto bisa menjadi pejabat presiden, yang mana kekuasaan dan kebijakannya sama dengan presiden. Sedangkan presiden yang asli yaitu Bung Karno tidak lagi memiliki kekuasaan, hanya nama saja. Kemudian kesalahan yang ke-8 yang pernah dilakukan oleh Bung Karno yaitu tidak pernah bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan penggunaan uang milik rakyat yang sampai saat ini dikenal dengan istilah dana revolusi. Ada yang mengatakan harta itu berupa emas sebanyak 57.000 ton. Dan dana ini sampai hari ini sering diburu oleh kaum spiritualis dengan ritual-ritual tertentu, walaupun keberadaannya juga belum jelas hingga saat ini. Nah, inilah kesalahan Bung Karno yang membuat sulit untuk mendapatkan gelar pahlawan. Walaupun Bung Karno adalah sang proklamator atau orang yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena proklamator itu hanya membacakan teks, bukan penyusun teks itu sendiri. Nah, sekarang berkaitan dengan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Mbak Megawati mengira Bung Karno adalah sosok yang paling utama dalam berdirinya BPUPKI dan berjalannya BPUPKI. Padahal tidak, teman-teman. Ini semua berkolaborasi dari berbagai pihak. Mulai dari pihak luar, pihak penjajah itu sendiri, dan pihak masyarakat pribumi. Pada saat itu, Jepang sedang kalah perang di Asia Pasifik. Kemudian, Jepang memang sejak awal ingin mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, pihak Jepang datang ke Tebu Ireng, menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk menawarkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa beliau kurang tepat jika menjadi seorang Presiden Indonesia, karena beliau seorang ulama yang memimpin organisasi sekaligus pesantren. Akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menunjuk itu ada pemuda namanya Soekarno. Dia seorang aktivis yang sudah berkiprah dari waktu ke waktu, mulai dari penjajah Belanda, Jepang, hingga menjelang kemerdekaan. Artinya, penunjukan nama Bung Karno sebagai presiden itu hasil dari petunjuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bukan dari pemilihan rakyat. Saudaraku sekalian, BPUPKI ini didirikan sejak era Jepang. Lembaga ini memiliki 67 anggota. Nah, ketua dari BPUPKI adalah Dr. Kanjeng Raden
Temenggung Rajiman Widyoningrat. Sedangkan wakil yaitu Ichi Bangase Yusio, yaitu orang Jepang. Nah, ini menunjukkan bahwa BPUPKI bukan milik pribumi awalnya. Lalu lembaga ini melakukan sidang 2 kali untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Nah, karena sidang sampai 2 kali belum mendapatkan hasil, belum membuahkan hasil berkaitan dengan penentuan dasar negara Republik Indonesia, maka dibentuklah tim 9. Nah, baru di sini Bung Karno berkiprah, teman-teman. Tim 9 itulah salah satunya adalah Bung Karno. Anggotanya ada 9 orang. Yang pertama adalah Soekarno yang menjabat sebagai ketua panitia 9. Kemudian Muhammad Hatta, ini adalah wakil. Kemudian yang ketiga Raden Ahmad Subarjo, ini anggota. Kemudian yang keempat yaitu Muhammad Yamin, ini juga anggota. Kemudian yang kelima Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, ini juga anggota. Beliau adalah putra dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Kenapa beliau ada di tim 9 dari BPUPKI ini? Karena memang hasil dari rekomendasi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan pandangan politikus pada saat itu. Kemudian yang keenam yaitu Abdul Kahar Muzakir, ini juga anggota. Dan yang ketujuh adalah Raden Abikusno Cokro Sujoso, ini juga anggota. Kemudian yang kedelapan yaitu Kiai Haji Agus Salim. Dan yang kesembilan adalah Mr. Alexander Maramis, ini juga anggota. Artinya BPUPKI ini bukan didirikan oleh Bung Karno, dan Bung Karno menjabat sebagai ketua tim 9 itu juga hasil dari rapat BPUPKI yang jumlahnya begitu banyak itu. Kemudian penyusunan Pancasila, teman-teman. Berkaitan dengan penyusunan Pancasila, Mbah Megawati mengklaim bahwa Pancasila itu dimulai atau diciptakan oleh Bung Karno. Padahal nyatanya tidak. Itu juga hasil dari kerja kolektif atau kerja bersama-sama. Justru yang berperan lebih banyak yaitu Muhammad Yamin untuk menyusun dan menetapkan Pancasila itu. Jadi bukan Bung Karno yang lebih kuat, tapi Muhammad Yamin. Nah, kemudian memproklamasikan kemerdekaan. Siapa proklamator yang sebenarnya, yang biasa dibanggakan oleh Mbah Megawati ini? Penyusun naskah proklamator yaitu Ahmad Subarjo. Namun tokoh-tokoh proklamasi ini bukan hanya Soekarno-Hatta, teman-teman. Tapi di situ ada banyak orang. Yang pertama ada Soekarno. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Ibu Fatmawati. Yang keempat ada Muhammad Ibnu Sayuti. Yang kelima ada Pak Soekarni. Yang keenam ada Sultan Syahrir. Yang kedelapan ada Ahmad Subarjo. Yang tadi menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Jadi teman-teman, semua yang diklaim oleh Mbah Megawati itu sangatlah tidak benar. Kenapa? Semua terjadi dan dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama, bukan individual. Jadi klaim kebesaran Bung Karno jangan disalahartikan, dibelokkan untuk mendukung partai politiknya. Mbah Megawati mulai saat ini harus introspeksi dan mengevaluasi diri bahwa Bung Karno bukanlah satu-satunya tokoh yang hebat, dan bahkan kehebatan dan kebesaran Bung Karno itu hasil dari kerja keras orang lain. Karena pada hakikatnya mulai zaman Belanda sampai zaman perjuangan, Bung Karno tidak pernah merasakan kesengsaraan, tidak pernah merasakan kelaparan. Walaupun beliau diasingkan, akan tetapi beliau tetap mendapatkan fasilitas yang baik, fasilitas yang layak. Sedangkan rakyat yang perang di lapangan, mereka harus mempertaruhkan nyawa, kemudian tidak makan, hingga tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak saat ini, janganlah menggunakan nama Bung Karno untuk dijadikan bekengan pusat bagi PDIP secara umum, khususnya Mbah Megawati. Karena apa? Nanti akan menjatuhkan nama besar Bung Karno itu sendiri. Semoga bisa dipahami.
Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.